Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum Sobat Edukasi. Kembali lagi di channelnya APD Edukasi, di mana di channel ini kalian bisa temukan berbagai video edukasi dari mulai pembahasan soal matematika, IPA, bahasa Inggris ataupun pelajaran lainnya, ataupun video lainnya yang tentunya bermanfaat buat kalian. Dan di video kali ini kakak akan ngebahas untuk pelajaran IPS kelas 8 di bab 4, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Cus, kita ke soal nomor 1. Tanah adalah milik negara, maka rakyat harus menyewa tanah kepada negara. Hal inilah yang melatar belakangi sistem sewa tanah pada masa pemerintahan. Ini adalah salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles. Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system yang memiliki ketentuan, jadi petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah yang itu Raffles. Dan sebelum dilanjutkan, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya buat channel ini, dan jika kalian suka sama videonya, klik tombol like dan bisa kalian share ke teman-teman kalian. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pelaksanaan tanam paksa telah menghancurkan perekonomian Indonesia dan merupakan beban yang berat karena pelaksanaan tanam paksa, menurut ketentuannya, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki oleh rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Terus kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Jadi yang menjadi beban berat itu adalah rakyat dipaksa menyerahkan 1/5 tanah pertanian kepada Belanda yang A. Soal nomor 3. Pelaksanaan politik etis yang paling dirasakan dalam pergerakan nasional bangsa Indonesia adalah dari segi positif, yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan sosial dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Pendidikan adalah investasi peradaban. Melalui pendidikan akan tertanamkan pengetahuan dan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia. Secara bertahap, mulai masuk abad 20, kesempatan memperoleh pendidikan bagi rakyat Indonesia semakin besar. Hal ini dipengaruhi kebijakan baru pemerintah Hindia Belanda melalui politik etis atau politik balas budi. Jadi jawabannya adalah yang A, pendidikan, dengan munculnya golongan terpelajar. Lanjut ke soal nomor 4. Perlawanan rakyat di berbagai daerah seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Banjar, dan sebagainya pada masa penjajahan gagal mengusir penjajah dari Indonesia. Berikut yang merupakan penyebab kegagalan perjuangan pada masa tersebut, yaitu jawabannya adalah yang B ya, karena tergantung pada satu pemimpin, juga mengandalkan kekuatan fisik bersifat kedaerahan. Soal nomor 5. Berikut yang bukan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad 20 adalah, jadi sebelum abad 20 itu nih contohnya yang B, dengan menggunakan persenjataan tradisional, terus bersifat lokal juga kedaerahan, kurang menggunakan siasat perjuangan diplomasi, dan tergantung pada satu pemimpin. Berarti yang bukan karakteristiknya adalah tidak tergantung pada satu pemimpin. Soal nomor 6. Serikat Islam asal mulanya adalah Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh pedagang batik di Solo yang bernama itu Haji Saman Nuhudi, pendiri dari Serikat Islam. Soal nomor 7. Perhatikan beberapa putusan di bawah ini. Yang termasuk putusan Kongres Sumpah Pemuda adalah yang 2, Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Terus yang 4, menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan. Dan 5, menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang D, 2, 4, 5. Sementara yang menetapkan Pancasila dan juga menetapkan presiden dan wakil presiden itu bukan. Selanjutnya soal nomor 8. Perjuangan kemerdekaan Indonesia ditandai dengan kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional yang dimaksud adalah, ya, jawabannya adalah yang B, kesadaran untuk membentuk pergerakan nasional. Pertanyaan nomor 9.
Pengerahan tenaga rakyat yang sangat menyengsarakan yang dilakukan pemerintah pendudukan Jepang disebut Romusa. Udah pada tahu ya, Romusa. Nomor 10, karena gerakan 3A tidak mendapat hasil seperti yang diharapkan, sebagai gantinya pemerintah pendudukan Jepang mendirikan sebagai pengganti gerakan 3A itu Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan Putra dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional yang sering disebut 4 serangkai. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu Putra. Kita lanjutkan ke pertanyaan bagian B untuk soal esai. 1. Jelaskan bagaimana penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan pada masa VOC. Jadi penderitaan bangsa Indonesia selama kekuasaan VOC itu, VOC melakukan berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan kepada rakyat Indonesia. Terus juga mengadu domba dengan politik divide et impera, sehingga sesama bangsa Indonesia saling bermusuhan dan menimbulkan perang saudara antar bangsa Indonesia sendiri. Monopoli perdagangan yang dilakukan VOC membuat rakyat menderita karena rakyat tidak bisa menjual rempah-rempah atau hasil bumi lainnya ke pedagang lain dan hanya bisa menjual ke VOC dengan harga sangat murah, sehingga kehidupan ekonomi sangat terbatas dan rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya soal nomor 2, faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi Belanda menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia? Jadi yang melatar belakanginya ini adalah Belanda memerlukan biaya yang sangat banyak melawan Napoleon. Adanya peperangan yang muncul dari Belgia yang pada akhirnya berhasil memisahkan diri dari Belanda. Selanjutnya kas milik Belanda kosong sementara hutang yang mereka tanggung sangat banyak. Penanaman komoditas kopi tidak menghasilkan banyak pemasukan. Banyak biaya yang dihabiskan untuk membiayai perlawanan atas perang Diponegoro, dan Belanda gagal dalam mempraktekkan ide liberalnya. Seperti itu jawabannya. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 3, bagaimanakah manfaat Sumpah Pemuda bagi kehidupan bangsa dan bernegara saat ini? Manfaatnya adalah menjadikan negara Indonesia lebih kuat karena adanya persatuan dan kesatuan yang terbangun atau terjalin antar pemuda Indonesia, dan para pemuda tersebut sudah terikat dengan sumpahnya sendiri. Dan paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Soal nomor 4, bagaimanakah sikap kaum pergerakan terhadap penjajahan yang dilakukan Jepang? Yang pertama adalah memanfaatkan organisasi-organisasi buatan Jepang seperti Putra dan Barisan Pelopor untuk mengkampanyekan nasionalisme Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. Terus melakukan gerakan bawah tanah dengan pertemuan-pertemuan secara rahasia dan tidak resmi untuk menggalang semangat kemerdekaan dan tidak mengenal kompromi dengan Jepang. Lalu melakukan perlawanan bersenjata secara langsung berhadapan dengan pasukan Jepang. Sikap ini ditunjukkan di beberapa daerah seperti Aceh, Singaparna, Indramayu, Jawa Barat, dan di Blitar, Jawa Timur. Dan terakhir soal nomor 5, bagaimanakah sikap kalian sebagai pemuda memaknai kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para perjuang? Yang pertama adalah menjaga memelihara kemerdekaan ini sampai kapanpun, terus mengisi kemerdekaan dengan belajar dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, lalu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dan jangan lupa menjaga kerukunan dan toleransi bangsa Indonesia, serta selalu mengenang dan berterima kasih kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai titik darah penghabisan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan juga terima kasih buat yang sudah tekan tombol subscribe dan juga tombol like.